92,4 FM Radioku Majalengka. Pemirsa Al-Baca TV dan juga sahabat radioku yang dimuliakan Allah SWT, dan juga semua sahabat yang bergabung melalui di sosial media Bu Yayah ya, baik yang bergabung di YouTube, TikTok dan juga Instagram Bu Yayah ya. Kita kembali akan kembali bersama kami, dan kami akan sekarang kita sudah memasuki sesi tanya jawab, dan kami akan berikan kesempatan kepada para pemirsa atau sahabat untuk bisa bertanya langsung kepada Buya ya melalui via telepon di 085 284700 147, atau bisa bergabung via SMS atau WhatsApp di 081321461079. Baik Buya, sambil menunggu telepon yang masuk, kita membaca pertanyaan dari sahabat yang bergabung melalui via WhatsApp ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya izin bertanya tentang nifas Buya. Apakah nifas yang darahnya menyambung selama 60 hari, sambung ke 61, 62, 63 terus sampai 7 hari sampai ke 67 ya. Ke 63, terus darah berhenti selama 7 hari. Terus keluar darah lagi. Apakah itu masih darah istihadah atau darah haid Buya? Jadi darah keluar berarti 63 hari berturut-turut bersambung Bu ya, lalu berhenti 7 hari. Nah setelah itu keluar darah lagi, seperti apa hitungannya Bu ya? Baik, sebetulnya makanya sebenarnya belajar ini kan ada rentetan. Ada belajar ya. ABC, baru belajar nyambung huruf, kemudian nyambung kata kan gitu ya. Jadi sebetulnya kalau itu artinya kalau sudah 60 dan 61 itu keluar darah dan bersambung, berarti dia terkena istiadah berat kubro. Maka dia kembalikan kepada rumus. Maka rumusnya Anda boleh memilih. Diambil dulu nifas, ya kan? Kemudian dikasih jeda suci, kemudian dikembalikan kepada haid. Kemudian setelah itu balik normal. Jadi Anda boleh memilih, misalnya kita jadikan nifasnya adalah umumnya orang 40 hari. Berarti kalau umumnya orang 40 hari, berarti kita jadikan nifas dari 60 tadi itu 40 hari adalah nifas. Jadi tidak usah mikirin kodok dan tidak bisa mikirin kodok puasa kalau lagi puasa dan sebagainya. Karena tidak usah mikirin tentang sholatnya. Karena nifas, ya kan? Kemudian setelah 40 hari kita beri jeda suci, karena untuk memisah antara nifas ya dengan haid harus ada suci, dan sucinya adalah kita cari umumnya sucinya dia itu berapa, kebiasaan sucinya dia berapa. Loh, kebiasaan sucinya di mana kita kan nggak tahu. Tanyakan dia punya kebiasaan haid atau tidak. Oh, haid saya biasanya 7 hari. Kalau haidnya 7 hari, berarti umum sucinya berapa? 23. Kita anggap seolah-olah setiap bulan itu adalah 30 hari. Itu cara ngitungnya para ulama gitu ngaturnya. Jadi kita ambil ya, kita perkirakan haidnya 7 hari. Kalau haidnya 7 hari berarti sucinya berapa? 23. Maka 23 kita masukkan di sini. Setelah nifas kasih 23. Jadi kalau di dalam hitungan 60 itu bukankah masa paling sedikitnya masa suci di masa 60 hari itu 15 hari Bu ya? Apanya? Di masa 60 hari nifas gitu Bu ya. Akan ada jeda dalam masa 60 itu jarak dari nifas untuk bisa dihukumi haid itu selagi masih dalam hitungan itu kan 15 hari Bu ya? Bisa, kita bisa mengambil 15 hari. Cuma untuk talazumnya itu bisa. Ini untuk kaidah kita bisa jadikan 15 hari suci, kemudian setelah itu dikasih haid. Nah, itu bisa milih ini. Itu nanti maka ada opsinya. Cuman yang pertama itu biar memudah menghafal itu, karena kita ingin mengingat juga pembahasan haid. Jadi kalau orang haidnya 7 hari berarti sucinya berapa dalam istihadah? 23. Ya kita masukkan di sini. Ini pilihan. Coba di buku ini ada 2 pilihan nanti. Ada boleh yang memilih langsung dipotong 15 hari, karena 15 hari aqallut tuhri. Setelah itu bisa dikasih nifas. Makanya tinggal menyesuaikan nanti dia pengen, jadi bisa memilih, karena memilih itu biar kemudahan bagi dia, bukan main-main agama. Jadi kalau dia memilihnya enaknya dijadikan, bahkan nifasnya pun bisa memilih 1 hari setetes. Jadi banyak pilihan di sini. Makanya kita tidak pengen perempuan itu adalah berat mengkodoknya, berat mengininya, macam-macam. Ini kan banyak permasalahan nanti. Jadi kita beri gambaran sebenarnya tidak mudah, bukan pilihan bersulit. Pilihan itu untuk mempermudah. Bisa saja seorang wanita memilih 1 hari atau setetes haid nifasnya, selebihnya dikasih suci. Setelah suci haid, putar haid suci, haid suci, haid suci.
Maka 60 lebih dari 7 ini tinggal memilih di antara ini yang mudah bagi dia apa. Gitu loh. Jadi karena kita tidak tahu, karena yang menjalani itu repot, makanya mohon wawasan dengan ini itu mudah sekali. Loh kok bisa pilihan-pilihan begitu? Memang rumusnya begitu. Selagi boleh milih, belum lagi nanti kalau kita melangkah kepada madhab yang lain. Maksud kami itu dengan buku ini itu agar mudah orang itu nggak stres. Jadi bisa memilih, bukan main-main. Kalau main-main adalah membuat hukum tanpa dasar. Ini ada dasarnya rumus. Nah, berarti setelah dijadikan suci 23, berarti 40 sudah 40 berapa? 43 ya kan? Mestinya itu kan jadikan haid lagi 40 kan? 40 ditambah 23 berarti 63. 63 berarti kan masa haid kan situ. Sebetulnya kan masa haid. Tapi wah ini kok haid lagi kan, masih ada masa suci, masa haid kan. Berarti darah yang keluar di 64 adalah dianggap sebagai darah haid sesuai dengan hitungan tersebut. Kan ikut rumus ini kan begitu. Tapi kalau jadikan 15 hari bisa suci. Iya. 40 hari nifas, kemudian kita kasih jeda 15 apa? Kita kasih jeda 15 hari. 15 berarti hari. 55 adalah sudah suci. Berarti istihadah. Cuman resikonya dia harus qadha gitu loh. Jadi ada kurang lebihnya. Kalau seandainya 64 dijadikan haid, no problem dia. Nggak usah mengqadha salatnya. Tapi kalau jadikan sucinya di 50 ke 5, berarti dia harus mengqadha, ya kan? Karena 15 hari ditambah 5 hari. 15 hari istighfar. Jadi ada kurang lebihnya ada. Ya. Kemudian hari yang ke-56 itu kan masa suci. Masa suci. Cuman dia istihadah karena darah sampai nanti dikasih umumnya sucinya berapa, baru nanti setelah itu dihukumi darah haid. Sama rumusnya. Jadi kita kasih opsi ini memang sesuai dengan rumus. Berarti kalau hitungan misalnya tadi Bu ya, mengambil dari 60 hari itu adalah 40 adalah nifas. Boleh. Lalu setelah itu 15 hari adalah suci. Maka nanti 5 hari yang tersisa ada 5 hari plus 3 hari tambahan 8, tadi Bu ya. Itu ada berarti 8 hari berarti masuknya adalah sudah haid ya Bu ya. Sudah haid karena kan 15 hari suci. Haid 5 hari, setelah itu nanti dia berhenti 7 hari. Nah, setelah itu dia keluar darah lagi. Berarti yang darah ke-7 itu sudah hukumnya istihadah Bu ya. Istihadah karena dia masa suci. Dia masih Ulang di masa lagi. suci. Ulang lagi. 40 hari adalah nifas. Dikasih suci suruh milih sucinya. Apa dikasih disesuaikan dengan haidnya, atau dia langsung ambil 15 hari. 15 hari. Karena akal tuhur sah di sini. Kalau kita ambil 15 hari berarti kan 55 suci. Berarti 56 sudah haid. Iya, 56 sudah dihukumi 6, 7, 8, 9, 10, 60. Ditambah tadi 3 hari 60, yang 63 hari tadi 63 berarti masih haid juga. Masih haid sampai 8 hari 8 haid. Setelah itu suci. Setelah itu dia suci. Jadi nanti kalau setelah dia berhenti seminggu, nah keluar darah lagi, maka darah berikutnya sudah masuk istihadah. Karena belum memenuhi masa suci, belum dikasih jeda suci 15 hari. Rumusnya jelas. Memang mohon maaf Anda agak bingung karena memang belum memahami rumus tadi. Nanti insya Allah kami matangkan. Sebetulnya maka dari itu, yuk belajar konsen 10 menit untuk memahami rumus. Nanti langsung paham. Nggak usah mikir nanti pada akhirnya. Oh gitu ya. Jadi jangan dianggap kayak susah rumit, tidak. Yang rumit memang yang 7 masalah, 7 cara itu memang rumit. Kami pilih dari 7 permasalahan, 7 cara itu adalah yang mudah. Jadi langsung paham, wah ini saya gini, saya pilih yang mana kira-kira yang enak. Nah, tapi kalau tadi adapun kalau pilihannya 40 hari nifas, lalu 23 hari itu adalah masa suci Bu ya. Berarti nanti yang di hari ke-7 berhenti 7, lalu keluar darah lagi itu sudah masuknya adalah hitungan haid ya. Oh iya, haid, jatuh haid. Ya, karena jatuh sudah haid. Masuk karena di masa suci. Sudah suci 23 hari plus tambah 7 hari lagi. Langsung haid. Baik, seperti itu. Jadi sebenarnya nggak susah. Memang bagi wanita justru yang bikin susah itu di saat tidak ngerti rumusnya. Rumus itu gampang malahan, apalagi rumus itu ada opsi, ada pilihannya. Opsi itu ada antara opsi dari awal pembahasan itu sudah ada opsi antara milih pakai tamyiz atau pakai adah, itu kan sudah opsi dari awal. Sebagai orang mengatakan kok enak opsi-opsi gitu, pilihan-pilihan itu loh. Kemudian Anda laki-laki tidak pernah haid, jangan banyak jangan menyusahkan perempuan gitu loh. Ini justru kita pilihan suka. Baik, Bu. Dan ada sehingga sebagian ustadz kalau memberi fatwa tidak pakai jentreh, langsung mengatakan kamu suci Bu. Kenapa? Dipahamkan nggak paham dia. Sudah suci, sholat selesai, gitu saja. Kadang-kadang seperti itu. Baik, Bu. Dan Bu ya, untuk masalah tentang memilih kebiasaan haid Bu ya.
misalnya untuk yang kasus-kasus istihadah kubro tadi gitu ya, boleh nggak Bu ya? Karena memang seperti kata Bu ya tadi, mengkodok sholat itu susah, bagi itu berat Bu ya, apalagi kita ngerasa nggak salah gitu kan Bu ya. Itu tuh kayaknya lebih berat banget, dan ini dirasakan semua wanita tentunya. Nah, boleh nggak Bu ya untuk supaya tidak memperbanyak mengkodok itu, sehingga kita mengambil kebiasaan itu adalah dari haid terlama yang pernah kita rasakan gitu Bu ya. Misal haid kita nih memang seringnya sih 7, tapi kita tuh pernah mengalami haid misalnya 14 hari gitu Bu ya. Sehingga akhirnya kita mengambil 14 hari itu sebagai kebiasaan, apakah boleh Bu ya? Sah aja, karena apa? Kebiasaan kan kebiasaan adalah bisa dianggap sebuah kebiasaan cukup dengan sekali. Jika punya kebiasaan yang bermacam-macam, itu hendaknya kebiasaan yang paling sering terjadi itu diutamakan. Tapi kalau nggak bisa, kebiasaan terakhir. Kalau ternyata berat, terserah namanya kebiasaan. Dia punya kebiasaan bermacam-macam. Jadi ingat, opsi pertama kebiasaan yang paling banyak terjadi. Yang kedua adalah kebiasaan terakhir. Yang kedua adalah kebiasaan mana saja. Sah berarti kalau ikut rumusnya, pembagiannya. Jadi sebetulnya maka dari itu belajar ini insya Allah nggak susah, karena bukunya kecil banget, ini hanya 20 halaman, 20 nggak nyampe, ini berapa belas halaman, kecil, dan Anda ulang-ulang. Makanya kami himbau jangan buku gede dulu, tapi buku dia harus punya, karena di sini ada banyak permasalahan, contoh-contoh untuk permudah. Buya berharap ingin mensosialisasikan buku ini dengan serius. Baik Bu ya. Dan juga Bu ya, Umi juga sering nih Bu ya, kadang ngejelasin ke ibu-ibu gitu nih, untuk masalah mengkodok sholatnya, kita sering nasihatin jangan mengkodok ketika lagi istihadhah. Walaupun memang mengkodok kan bagusnya alal fur Bu ya, segera. Tapi kalau selagi lagi istihadhah kan berat juga Bu ya, karena kan harus wudhu 2 kali untuk satu wudhu satu sholat. Sehingga nanti kalau sudah beres istihadhah baru nanti mengkodok, seperti itu kan nggak masalah Bu ya. Iya nggak apa-apa, karena sunnah kok. Cuman nggak memberatkan dia, biar nggak memberatkan saja. Cuman kalau dia pengennya cepat tuntas ya silahkan. Seperti itu kalau waktu istihadhah. Karena betul istihadhah. Jadi kalau sholat fardu kan wudhu sekali dipakai untuk sekali. Jadi harus wudhu lagi begitu. Takut memberatkan, ini boleh-boleh aja. Baik Bu ya, subhanallah, terima kasih Bu ya atas keterangannya, dan semoga para sahabat dan juga pemirsa yang mendengarkan bisa memahami apa yang Bu ya sampaikan. Kita akan balik lagi kembali, dan kita akan nanti memberikan kesempatan kembali kepada para pemirsa dan juga sahabat untuk bertanya kepada Bu ya, baik melalui via telepon atau via WhatsApp. Tetap bersama kami. Dipancaruskan dari Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Sendang Sumber, dan Anda masih bersama kami dalam acara Belajar Bareng bersama Buya dan Umi, dan masih seputar permasalahan cerdas dalam memahami darah wanita. Kami masih memberikan kesempatan kepada para pemirsa dan juga sahabat, baik yang bergabung melalui radioku dan juga melalui sosial media lainnya, untuk bertanya langsung kepada Buya di 085 284700147. Baik, sudah. Ya, baik Bu ya, masih sambil menunggu telepon yang masuk ya, kita akan membaca pertanyaan dari sahabat yang sudah bergabung melalui via WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu ya, izin bertanya, jika seorang wanita haidnya berhenti saat masuk waktu subuh di bulan Ramadan, tapi wanita itu belum niat puasa dan belum sempat mandi wajib, terus ia tidak memakan apapun dan ingin berpuasa, apakah puasanya di hari itu sah ya? Sebentar, saat masuk waktu subuh. Enggak, maksud sebelum atau setelah? Ini enggak. Berhentinya saat masuk waktu subuh. Enggak, baik. Kadang gini Bu ya, ada wanita kadang menyebut saat berhenti itu kadang dilihatnya tuh setelahnya dari dianggap suci. Sekarang begini aja, baik. Anda yang kira-kira siapapun, kaidahnya begini. Berhentinya darah itu bisa saja dugaan Anda dari rasa yang Anda rasakan. Misalnya waktu lagi sahur itu sudah kerasa berhenti. Tak taunya setelah subuh Anda lihat kok benar berhenti. Anda bisa menduga itu berhenti, berarti puasa Anda sah. Karena apa? Tidak kena haid, tidak ketabrak haid hari puasa Anda. Tapi kalau Anda merasa berhenti, merasa dulu deng. Kalau merasakan dhon, buktinya di saat Anda lihat, kan gitu ya. Kalau Anda merasa berhentinya sudah masuk waktu subuh, berarti hari itu ketabrak sama haid, berarti nggak sah puasanya. Itu aja kembalinya. Jadi kalau memang Anda merasa, bukan yakin dulu deh, kalau yakin kan babnya beda. Kalau yakin jelas, merasa kayaknya darah saya ini berhentinya sebelum
sebelum subuh tiba. Waktu saya lihat waktu subuh nggak ada memang. Berarti dugaan Anda telah berhenti sebelum sholat subuh. Sebelum sholat subuh. Maka kemudian Anda juga tidak makan, Anda ini dan sebagainya, maka puasa Anda sah. Mungkin masalah niat. Udah saya kan belum niat tadi. Ya kan niat. Ya, dalam mazhab Syafi'i memang niatnya harus di malam. Namanya tabyid, menginapkan niat. Cuman karena Anda sudah terlalu banyak utang, kalau ikut mazhab Syafi'i kan nggak sah puasanya. Anda ikut mazhab Imam Abu Hanifah, asalkan Anda belum melakukan sesuatu yang membatalkan, Anda boleh niat saat itu supaya nggak banyak utang Anda. Kasihan Anda ini kalau banyak utang lagi. Ya, seperti itu ya. Selagi belum makan, belum melakukan sesuatu yang membatalkan, maka puasa Anda dianggap sah. Baik, Nah, baik. Tapi kalau ketika subuh diperiksa dengan kapas ternyata masih ada Sisa darah, bahkan berarti, menduganya berhentinya setelah subuh tiba. Setelah subuh itu bukan waktu Anda sholat, bukan fajar, biarpun belum adzan. Fajar sodik, adzan yang benar ya, bukan adzan tepat waktu. Itu maksud subuh. Jadi kalau headnya waktu subuh masih ada head, nggak sah. jadi Puasanya nggak ada. Puasa tidak sah gitu ya. Jadi dan juga cuma hanya nanti kalau ada kesunahan imsak, itu masalah kesunahan Bu ya. Oh, beda masa kesunahan bagi berhenti. wanita itu sunnah. Sunnah insaf untuk menghormati Ramadan. Baik Bu ya. Imsak itu sunnah menahan diri pakai bahasanya. Imsak Indonesia sudah berubah istilah. Jadi bagi wanita yang semacam itu disunnahkan menahan diri karena sudah suci dia, cuma tidak bisa puasa. Disunnahkan menahan diri dari Makan. Bergaya kayak orang puasa untuk menghormati bulan Ramadan, namanya imsak. Baik ya. Terima kasih Bu ya atas jawabannya, dan sudah ada telepon yang masuk Bu ya, kita angkat terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa di mana? Dengan hamba Allah di Tangerang. Hamba Allah di Tangerang. Baik, silakan bersolat terlebih dahulu. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi wa alihi. Baik, silakan langsung bertanya kepada Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu untuk Buya dan Umi. Semoga Allah selalu memudahkan segala urusan Buya Amin, dan amin, Umi. amin, amin, amin. Begini Buya, saya punya sedikit cerita tentang putri saya. Tentang apa? Putri saya. Oke, baik, silakan. Beberapa bulan yang lalu putri saya itu ta'aruf dengan seorang laki-laki. Silakan. Nah, setelah beberapa bulan terakhir putri saya itu mengetahui bahwa ada sedikit sifat yang tidak cocok oleh putri saya, begitu Umi. Seperti contohnya laki-laki tersebut itu sering membanggakan tentang kedudukannya, tentang siapa beliau, karena maaf beliau itu notabene itu seorang kiai di pondok pesantren begitulah. Terus beliau itu juga sering menceritakan bahwa beliau itu adalah seorang yang sangat dipentingkan dan sangat dibutuhkan oleh pihak-pihak tertentu seperti kayak guru-guru di pesantren gitu Umi. Nah, putri saya itu cerita dengan saya bahwa putri saya itu tidak suka dengan perilaku laki-laki tersebut gitu Umi. Nah, saya sebagai orang tua itu sebetulnya saya bingung. Di satu sisi saya cocok dengan laki-laki tersebut. Apa yang menjadikan Anda cocok, coba? Boleh saya tanya? Iya. Anda sudah mendengar dari putri Anda seperti ini, kenapa Anda masih cocok? Anda terkagum-kagum dengan pangkat keustatannya, kekiaiannya? Saya tidak. Sebetulnya saya lebih menyerahkan kepada Allah, kalau memang itu jodoh ya silakan. Oh, enggak begitu. Enggak begitu, Ibu. Ibu harus Ya, ada betul. pertimbangan dong. Iya, betul. Nah, kenapa kok Ibu masih terpesona dengan dia misalnya? Ini pertanyaan, jangan sampai kita menikahkan anaknya hanya kagum dengan oh iya anaknya kiai, anaknya ini, banyak orang tertipu. Oh iya betul Bu ya. Tapi di sisi lain putri saya itu bilang, Mak, kalau seandainya masih bisa dinasehati, tolong nasehati, tapi kalau enggak ya boleh ya, iya enggak. Saya justru enggak. Justru saya menilai bukan di Anda. Putri Anda berikan kritik begitu. Kenapa Anda masih gitu? Jangan-jangan Anda hanya kagum, wah ini calon besan saya kiai, anak kiai. Ya gitu. Oh begitu ya Bu. Ya hati-hati dong. Ya, tidak semua anak kiai bener. Akhlak penting. Nah, ini Anda saya kritik pada Anda, putri Anda saya akan nasihati. Oke? Iya. Nah, baik, selesai, cukup pertanyaannya? Ya, cukup Bu ya, terima kasih.
Baik, kepada siapapun jangan menikahkan anak Anda hanya karena pangkat. Kekiaian itu bukan pangkat akhirat saja loh ya. Ada gelar di dunia itu, wah anak kiai. Tapi kalau sombong untuk apa anak kiai sombong? Nggak ada perlunya. Nah, cuman saya nasihatkan pada putri Anda, semoga mendengar. Ada sifat yang bisa dirubah kan begitu. Kalau mungkin bangga maksudnya bercerita, hanya bercerita bahasanya ini. Tapi kalau gaya sombong, saya tidak tahu hakikatnya kayak apa. Kalau sudah dinilai sebuah kesombongan dan sebagainya, nanti akan merendahkan pada akhirnya. Seperti halnya kita bisa membatalkan kok kan masih tunangan saja. Kalau akhlak dohir yang tampak ya, misalnya dengan perilaku nggak bener, adigang, adigung, adiguna misalnya, semonang-monang dan sebagainya, kita bisa saja batalkan. Apalagi yang menunjukkan sifat hati, sombong, wah ini merendahkan dan sebagainya. Itu ya ngapain diteruskan kalau memang akhlaknya seperti itu. Itu pada akhirnya merendahkan, apalagi mungkin Anda bukan keluarga kiai. Nah, nanti malah derdengar, kamu bukan dari kiai, kamu saya kan gini. Tapi kalau sifatnya bercerita bahwasanya ayah saya adalah begini, dulu ibu saya begini, mungkin ayah saya adalah tokoh semuanya, tapi kok saya begini, semoga kamu jangan sampai kamu mandang abahku begini, tolong terima saya tidak seperti ayah saya. Itu kan tawadhu namanya. Kalau ngomong kamu tidak tahu saya itu anaknya begini, anak begini, wah ini banyak anak-anak kiai yang nggak bener, hanya bangga dengan bapaknya. Yang pintar bapaknya, dia namanya bukan kiai, banyak. Dan kepada siapapun jangan tersilau dengan itu semuanya. Kadang sebagian anak santri, anaknya perempuan yang baik, mentang-mentang dilamar oleh anaknya kiai, padahal nggak bener, hanya mengandalkan anak kiai. Belum tentu dong. Akhlak itu penting. Akhlak itu yang bakal menjadikan muliakan anak kita. Akhlak menjadikan mengangkat anak kita. Kalau kesombongan bisa saja membahayakan. Itu saja ibu ya. Jadi insya Allah putri Anda diajak diskusi. Kalau memang ada tanda-tanda kesombongan yang membahayakan, ya ngapain diteruskan. Tapi kalau sifatnya bercerita, salah paham saja. Karena saya itu anak kiai memang, cuman saya tidak seperti bapak saya. Bahkan saya mengejar 100% pun nggak bisa. Semoga kamu tidak nerima saya hanya karena saya anaknya kiai. Oh itu bagus. Semoga kamu tidak nerima saya hanya karena keturunan saya begini, gitu. Tapi kalau sombong, oh ini, waduh, rendah begitu, bangga dengan bapaknya, diamnya bukan ini justru yang saya nasihati bukan anaknya kiainya tadi, bukan. Gampang kita terpesona dengan gebiar dohir. Wah ini anak kiai, anak ustadz, anak ini, langsung kita tidak pikir yang akhlaknya benar gimana. Anak kiai ya kalau belajar, kalau nggak belajar ya kan begitu. Bisa saja nanti yang merusak kan, bisa saja merusak agama, merusak anak kita dan seterusnya. Jadi harus adil Anda mandang, bukan mentang-mentang anak Yahlus Anda terima, tapi juga jangan suudon juga dong, kan begitu. Kita pengen lihat kenyataannya seperti apa. Gitu. Jadi kalau putri Anda melihat, memandang, kemudian ada tanda-tanda akhlak yang tidak baik, ya jangan mau dibenahi, oke lah nasihati dulu, pending dulu dan nasihati. Kalau memang ternyata dia memang itu sifatnya nggak sengaja atau bukan tujuan kesombongan, ya dimaafkanlah, tutup mata. Masih ada kebaikan-kebaikan, termasuk nasabnya juga nasab yang baik. Itu saja. Baik Bu ya, Masya Allah, terima kasih Bu atas jawabannya. Dan tadi kepada hamba Allah di Tangerang ya, semoga Allah memilihkan yang terbaik untuk putri Anda, memilihkan pasangan yang baik yang akan menjadi sebab maslahat dunia akhiratnya. Baik Bu ya, Masya Allah, masih banyak sekali pertanyaan Bu ya dari para pemirsa dan juga sahabat Bu ya, berkaitan dengan masalah haid dan yang lainnya juga melalui via WhatsApp. Tapi dikarenakan waktu, maka sudah harus diakhiri. Ditutup dengan doa keberkahan Bu ya. Diniatkan semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah, menjauhkan kita dari merendahkan siapapun, menjauhkan kita dari menyakiti siapapun, menjauhkan kita dari mencaci siapapun. Allah menjaga lisan kita menjadi lisan yang penuh tata krama, adab, tutur kata yang lembut, dan Allah mengampuni dosa kita semuanya, dosa orang tua kita, guru-guru kita semuanya panjang umur, sehat afiat, husnul khatimah, berkat Sayyidina Muhammad. Al-Fatihah.